Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Proposal Ide Kreatif Karya Cipta Berbasis Iptek, yaitu ARKID, Antrian Rumah Sakit. Kelompok kami terdiri dari Deanita Aprilianti dengan NIM 122000795, lalu Dimas Adelian dengan NIM 122000859, saya sendiri Nuni Lulu Ilmaknun dengan NIM 122000800, dan Wilis Nurani dengan NIM 122000847. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di bab 1 ada latar belakang, solusi pengembangan, dan manfaat program. Yang pertama ada latar belakang. Rumah sakit adalah tempatnya berbagai macam orang dengan beragam penyakit yang dideritanya. Ada yang menular dan ada juga yang tidak. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, kehadiran ke rumah sakit menjadi sangat dibatasi, baik untuk pasien maupun orang yang akan menjenguk. Karena tidak ada yang tahu bahwa virus bisa berada di mana saja dan bisa mengenai siapa saja. Oleh karena itu, kehati-hatian untuk datang ke rumah sakit di masa pandemi sangatlah diperlukan, apalagi untuk orang yang sedang sakit. Maka imunitas juga otomatis sedang mengalami penurunan. Hal ini akan membuatnya semakin mudah untuk terserang berbagai bakteri maupun virus karena benteng pertahanan di tubuh sedang tidak kokoh. Kegiatan mengantri ini membuat orang menghabiskan waktunya untuk menunggu. Mereka tidak bisa menunggu sambil melakukan aktivitas di luar walaupun sebentar. Karena lingkup informasi antrian hanya berada di dalam rumah sakit. Lingkup informasi yang terbatas juga menyebabkan pelanggan harus datang langsung ke rumah sakit hanya untuk melihat kepadatan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan sebagian orang merasa rugi karena kehilangan waktu dan tenaga setiap akan mengantri. Oleh karena itu, penulis mencoba mengembangkan aplikasi berbasis web, yaitu antrian jarak jauh atau bisa disebut dengan ARKID, antrian rumah sakit, yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan untuk menghindari terjadinya desak-desakan ketika proses antrian. Selanjutnya, manfaat program. Dengan dirancangnya sebuah aplikasi berbasis web ARKID ini, manfaat yang diharapkan akan dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kecepatan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, memberikan kemudahan pendaftaran karena tidak perlu datang ke rumah sakit, asalkan memiliki akses internet. Yang ketiga, bisa mengambil nomor antrian rumah sakit di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat, menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk mengantri agar mendapat nomor antrian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Adelian. Selanjutnya, solusi pengembangan. Selanjutnya, solusi pengembangan. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, walaupun secara nasional grafik pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sudah menurun, tetapi rumah sakit sebagai garda terdepan dalam penanganan awal kesehatan masyarakat menjadi tempat yang sangat rentan dalam penyebaran COVID-19. Proses antrian yang masih menggunakan cara yang manual dapat mengakibatkan kepadatan pengunjung. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau untuk tidak melakukan kontak fisik dan menjaga jarak agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan masalah yang ada, penulis merancang sebuah aplikasi berbasis web antrian online bernama ARKID, antrian rumah sakit,
Dengan adanya web antrian ini diharapkan dapat mempermudah pasien dalam pengambilan nomor antrian sekaligus dapat mengurangi kepadatan pasien, menghindari kontak fisik antar pasien, dan membuat pasien tidak membuang-buang waktu hanya untuk mengantri. Perkenalkan, nama saya Dimas Adelian. Saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama adalah definisi antrian. Menurut Siaigan pada tahun 1987, suatu antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Studi matematikal dari kejadian atau gejala garis tunggu ini disebut teori antrian. Kejadian garis tunggu timbul karena disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang akan melebihi kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan, sehingga nasabah yang datang tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan. Kejadian tersebut sering terjadi pada loket rumah sakit, loket bioskop, loket bank, loket kereta api, dan loket jalan tol. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Tetapi sering timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Bentar. Kemudian yang kedua adalah komponen dasar antrian. Antrian memiliki beberapa komponen dasar yang harus diperhatikan. Komponen dasar proses antrian adalah kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Unsur ini sering dinamakan proses input. Terus antrian. Batasan panjang antrian bisa terbatas dan bisa juga tidak terbatas. Sebagai contoh, antrian di jalan tol masuk ke dalam kategori antrian panjang, antrian yang tidak terbatas. Timbulnya antrian tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Kemudian fasilitas pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Tiap-tiap fasilitas pelayanan kadang-kadang disebut sebagai saluran atau channel. Kemudian yang ketiga adalah fungsi aplikasi antrian. Yang pertama, mengurangi antrian di rumah sakit karena tidak perlu lagi mengantri langsung di loket registrasi. Kemudian informasi yang lebih cepat, contohnya seperti melihat jumlah antrian yang dapat dipantau setiap hari, mempermudah layanan kesehatan, staf medis lebih mudah mengatur jadwal berkat adanya database antrian yang dapat disesuaikan dengan jadwal praktik dari tiap poli rumah sakit. Terus yang terakhir, tujuan antrian online. Menurut jurnal Junirianto dan Fadliana pada tahun 2019, kemudahan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Smart City. Smart City diharapkan akan berdampak besar bagi kemajuan suatu kota. Sistem antrian online dirancang sebagai alat penunjang berupa software, aplikasi berbasis Android, untuk menunjang seluruh pelayanan antrian secara online dan terintegrasi yang mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pengambilan nomor antrian. Yang kedua, memudahkan pemantauan nomor antrian yang sedang berjalan. Yang ketiga, memberikan Perkenalkan, nama saya Denisa Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3. Di bab 3 ini yang pertama ada sitemap, wireframe user, wireframe admin, mockup user, dan mockup admin. Yang pertama ada sitemap. Ada halaman home, halaman registrasi admin, halaman registrasi pelanggan, halaman login admin, dan halaman login pelanggan. Di halaman admin ada halaman dashboard, halaman data pasien, halaman poliklinik, dan halaman antrian poli. Di yang pelanggan ada opsi rumah sakit dan poliklinik, pengambilan antrian, opsi transaksi, data antrian, dan terakhir ada logout.
Di sini ada wireframe user. Yang pertama ada halaman registrasi, ada halaman login, halaman pilih rumah sakit dan poliklinik, ada pilih opsi cara bayar, dan terakhir ada data antriannya. Di wireframe admin ada registrasi, login admin, dashboard, data pasien, poliklinik, dan antrian poli. Di sini ada mockup user. Yang pertama ada tampilan home. Tampilan awal website berisi bar home, tips, dan fact. Daftar dan login user juga dapat melihat informasi tentang ARKit dengan mengklik tombol cek sekarang. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan registrasi sehingga memudahkan user. Yang ketiga, bagi user yang belum memiliki akun dapat mendaftar terlebih dahulu. Yang keempat, bagi user yang sudah memiliki akun dapat langsung login ke akunnya. Selanjutnya ada halaman daftar akun atau registrasi. Pada halaman ini, user diminta untuk mengisi formulir pendaftaran untuk membuat akun. Yang kedua, formulir pendaftaran akun berisi data pribadi yaitu nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP user, password, dan konfirmasi password. Yang ketiga, setelah mengisi formulir pendaftaran, user dapat mengklik tombol daftar untuk mendaftar akun. Selanjutnya ada halaman login. Pada halaman ini, user diminta untuk mengisi username dan password terlebih dahulu untuk masuk ke akun user. Lalu ada halaman dashboard. Pada halaman ini, user dapat melihat nomor antrian yang sedang berlangsung dari masing-masing poliklinik di berbagai rumah sakit yang ada pada pilihan. Selanjutnya ada halaman ambil antrian. Pada halaman ini, user diharuskan memilih rumah sakit dan poliklinik yang ingin dituju untuk mengambil nomor antrian. Setelah itu, klik tombol antrian untuk memproses nomor antrian. Selanjutnya ada halaman pembayaran. Pada halaman ini, user dapat memilih proses pembayaran melalui tanpa asuransi atau umum, asuransi, dan BPJS. Setelah itu, klik tombol cetak untuk mendapatkan nomor antrian. Terakhir ada halaman nomor antrian. Setelah melakukan pembayaran, user akan mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapat nomor antrian, user dapat segera pergi ke rumah sakit yang menuju poliklinik yang tertera di nomor antrian. Menjelaskan bagian tentang mockup admin. Pada halaman home, tampilan awal website berisi bar home, tips, frequently asked question, daftar, dan login user. Juga dapat melihat informasi tentang ARKit dengan mengklik tombol cek sekarang. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan registrasi sehingga memudahkan user. Bagi user yang belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu. Bagi user yang sudah memiliki akun, dapat langsung login ke akunnya. Lalu, halaman registrasi. Pada halaman ini, admin diminta untuk mengisi formulir pendaftaran untuk membuat akun. Formulir pendaftaran akun berisi data pribadi admin yaitu nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, username, password untuk mendaftarkan akun. Setelah mengisi formulir pendaftaran, klik tombol daftar untuk mendaftarkan akun. Selanjutnya, halaman login. Pada halaman ini, admin diminta untuk mengisi username dan password terlebih dahulu untuk masuk ke akun admin. Dilanjutkan dengan halaman dashboard. Pada halaman ini menampilkan antrian yang sedang berlangsung pada masing-masing poliklinik di suatu rumah sakit. Selanjutnya, halaman data pasien. Pada halaman ini berisi data pribadi pasien suatu rumah sakit, yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP,
username, dan password akun pasien. Dengan data tersebut, admin dapat mengetahui data pribadi pasien. Selanjutnya, halaman poliklinik. Pada halaman ini berisi daftar nama poliklinik beserta jumlah antrian pada masing-masing poliklinik di setiap rumah sakit yang terdaftar. Dengan data tersebut, admin dapat mengetahui sekaligus memantau antrian dari masing-masing poliklinik. Terakhir, terdapat halaman antrian poliklinik. Pada halaman ini berisi nama poliklinik beserta nama pasien sekaligus tanggal antrian dan nomor antrian poliklinik. Dengan data tersebut, admin dapat mengetahui nama pasien sekaligus nomor antrian yang diambil pada tanggal tertentu dan poliklinik yang dituju pasien. Berdasarkan hasil pembuatan laporan ARKID, antrian rumah sakit, untuk memudahkan pasien dalam meningkatkan sistem pelayanan antrian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, telah dihasilkan aplikasi pelayanan antrian online pasien berbasis web. Kedua, aplikasi sistem informasi pelayanan antrian pasien berbasis web pada rumah sakit menarik bagi pengguna sehingga penyampaian informasi dapat diterima dengan baik. Ketiga, sistem pelayanan antrian online pasien di rumah sakit pada aplikasi ini dapat membantu dan meningkatkan proses antrian menjadi lebih cepat, sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama. Program ini dapat dikembangkan dengan metode yang lebih bagus lagi, sehingga proses dan antrian pendaftaran secara online dapat lebih efektif dan efisien, menguntungkan pasien dan bagian administrasi rumah sakit. Sekian, terima kasih.